Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat sebuah rangkaian motor servo. Motor servo ini adalah sebuah motor DC yang dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem closed feedback yang terintegrasi dalam motor tersebut. Pada motor servo, posisi putaran sumbu dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Jadi pulsa pada kontrol motor ini lebarnya itu ada 0,5 ms dan 2 ms, menyatakan akhir dari range sudut maksimum. Apabila motor servo diberikan pulsa dengan sebesar 1,5, maka gerakannya itu 90 derajat. Nah, ketika kita berikan kurang dari 1,5, maka posisinya itu dia akan mendekati 0 derajat. Dan ketika kita berikan lebih dari 1,5, maka posisi mendekati 180 derajat. Jadi, pada motor servo ini, jadi ini kita bisa atur bagaimana sudut putarannya, tergantung berapa ton dati sinyal yang kita berikan. Nah, oke, baik, langsung saja di sini saya akan perlihatkan rangkaian yang telah saya buat. Nah, ini adalah rangkaian motor servo. Jadi di sini yang kita gunakan itu ada Arduino dan ini ada motor servo. Ini motor servo PWM yang kita gunakan ya. Karena di sini tadi dijelaskan itu ini motor servo akan bekerja secara baik jika bagian pin kontrolnya diberikan sinyal PWM. Nah, sinyal output pin yang ada di Arduino itu dia berada pada 3, makanya itu dia PWM karena dia termasuk ke dalam pin PWM. Jadi kita gunakan motor servo PWM. Oke, baik, langsung saja di sini saya buka codingannya. Servo di sini kita mengidentifikasi saja bahwa motor tersebut itu motor servo. Selanjutnya kita masuk ke fetch setup. Jadi motor servonya ini attach, dia berada di pin 3 pada output Arduino. Selanjutnya di sini servonya itu titik write 0, jadi dia nanti itu terbaca 0 juga ya. Selanjutnya kita masuk ke void loop. Jadi servo 1 titik write 90. Jadi nanti dia motor servonya ini dia akan terbaca pada sudut 90 derajat. Nah, selanjutnya setelah ditunda beberapa 1 detik, dia akan langsung membaca servo 1 write 0. Jadi dia akan nanti mendekati kembali ke 0 derajat. Delaynya itu juga 1 detik. Seperti yang tadi dibaca pada job sheet. Ya ini. Ketika kita berikan pulsa sebesar 1,5, maka dia akan mencapai gerakan 90 derajat. Nah, ketika kita berikan kurang dari 1,5, maka posisi tersebut dia akan mendekati 0 derajat. Oke, baik, langsung saja. Sini saya simulasikan menggunakan yang standar hex. Nah, bisa dilihat motor servo ini dia akan berputar ke 90 derajat. 1 detik kemudian dia akan mendekati ke 0 derajat. Biasanya motor servo ini banyak digunakan atau diaplikasikan pada pembuatan robot yang mengatur gerakan pada robot tersebut. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya simulasikan pada rangkaian servo motor servo.
Selanjutnya di sini saya akan lanjut ke motor stepper. Oke, baik, lanjut. Di sini saya akan membuat rangkaian dari motor stepper. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu motor stepper. Jadi motor stepper adalah suatu motor listrik yang dapat mengubah pulsa listrik yang diberikan menjadi gerakan motor diskrit terputus yang disebut step atau langkah. Satu putaran motor memerlukan 360 derajat dengan jumlah langkah yang tertentu per derajatnya. Ukuran kerja dari motor stepper biasanya diberikan dalam jumlah langkah per putaran per detik. Jadi, motor stepper ini dia akan mengubah pulsa listrik yang diberikan menjadi gerakan motor yang terputus atau disebut per langkah. Ya baik, langsung saja di sini kita masuk kepada rangkaian yang telah saya buat sebelumnya. Di sini saya gunakan aplikasi Proteus. Nah, ini adalah rangkaian dari motor stepper. Di sini ada Arduino, di sini ada potensiometer. Di sini potensiometer ini sebenarnya bisa tidak diberikan, bisa juga diberikan. Di sini ada driver motor stepper, selanjutnya di sini ada motor stepper itu sendiri. Dan ini adalah Arduino. Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang kode rangkaiannya. Nah, di sini saya mempunyai kode rangkaian atau kodingan motor stepper half step. Jadi setengah, langkahnya itu setengah. Di sini ada void setup, pin mode. Jadi output dari pin 8 Arduino itu dia sebagai output, pin 9 juga output, 10 dan 11. Selanjutnya kita masuk ke fade loop. Jadi di sini dia diberikan perintah digital write 81. Jadi ini 8 1. Selanjutnya di sini ada digital write 9 jadi 0. Ya, digital write 81 itu artinya dia ya maju, selanjutnya dia maju atau diberikan ini ya, dia dimajukan. Digital write 9.0 jadi dia mundur kembali. Digital write 10.0 dia mundur. Digital write 11 dia juga mundur lagi 0 ke 0. Delaynya itu 5 detik. Selanjutnya di sini digital write 8.1 dia maju. Selanjutnya digital write 91 dia maju lagi, digital write 10 dia mundur kembali, digital write 11 dia mundur kembali juga, delaynya sama. Nah, begitupun sebaliknya sini sampai di bawah. Oke, baik, langsung saja di sini saya aplikasikan pada rangkaian tersebut. Saya masukkan dulu kodingannya. Ini bukan, sorry. Kita baik di sini. Saya akan simulasikan. Bisa dilihat
Selanjutnya di sini saya akan mencoba codingan pada rangkaian motor stepper full step. Sama tadi, 8 output, 9 output, 10 output, 11 output. Tadi hampir sama ya, tapi di sini itu dia full step. Oke. Baik, langsung saja kita aplikasikan pada ya. Ini tampilan dari rangkaian motor stepper yang full step. Jadi ini dia tadi half step, jadi dia hanya berputar satu arah. Nah, kalau yang full step, jadi dia itu bisa bolak-balik dua arah, jadi dua arah. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya simulasikan pada rangkaian motor servo dan motor stepper. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.